Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 6 ayat 27 dan 28. Saya bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jemaat dikasih Tuhan, ini satu firman yang luar biasa. Dikatakan supaya kita itu mengasihi musuh. Loh, kalau mengasihi saudaramu, mengasihi temanmu, mengasihi keluargamu, mengasihi sahabatmu, ya oke lah ya. Gampang, namanya teman mesti baik sama kita. Lah, ini firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Waduh, musuh itu berarti orang yang membenci kita. Orang yang menginginkan kita celaka. Orang yang bahkan mungkin jahat sama kita. Tapi firman Tuhan berkata, kasihi. Nah, atau sebaliknya mungkin saudara akan berkata, aku gak punya musuh. Ya, semua orang itu bagiku baik-baik saja, gak ada musuh. Ya, musuh di sini punya dua pengertian ya. Musuh yang pertama memang kita benci sama orang itu karena dia jahat sama kita mungkin ya. Tetapi yang kedua adalah mungkin kita nggak punya bahwa kita nggak benci sama seseorang, tetapi orang lain memusuhi kita. Nah, itu juga digambarkan sebagai musuh. Artinya kita berseberangan dengan orang itu. Nah, terhadap orang-orang yang memusuhi kita, kasihi dia. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Loh, orang lain benci sama kita. Tapi terhadap orang yang benci kita harus berbuat baik. Ini satu pelajaran tingkat tinggi loh, seperti saya katakan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Loh, kita diminta untuk memberkati. Mintalah berkat bagi orang itu. Loh, harusnya bagi orang itu biasanya kalau kita bencikan yang keluar itu justru makian, justru kutuk ya. Tapi di sini enggak. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jadi berkati orang yang mengutuk kamu gitu loh. Terus berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini semua tidak mudah, saudara. Ya, kalau kita memberkati orang yang baik sama kita, oke lah, gampang ya. Tetapi bagaimana itu musuh? Tetapi kita harus mengasihi, kita harus memberkati, kita nggak boleh mengutuk. Bahkan dikatakan suruh mendoakan. Mendoakan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, artinya begini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tidak mungkin dalam doa kita mengutuknya. Doa yang benar itu bukan doa yang mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, ya. Tapi kalau kita berdoa kok isinya maki-maki orang lain atau supaya orang lain celaka, itu bukan mendoakan, itu mengutuk, itu tidak boleh. Ya, firman Tuhan mengajarkan supaya mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang membenci, yang mencaci kamu. Ya, dia jahat sama kita, tapi kita harus baik sama orang itu.
Karena Tuhan mau lihat, ya. Kenapa kita harus berdoa bagi dia? Kenapa harus memberkati? Tuhan mau lihat hatimu. Apakah engkau tetap menaruh kekecewaan? Kalau dia benci sama kita, kalau orang lain jahat sama kita pun jahat, maka imbas. Artinya kita nggak ada bedanya. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak terang. Tuhan ingin supaya hidup kita berbeda dengan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau mereka memusuhi kita, membenci kita, mencaci kita, kita diminta Tuhan untuk memberkati mereka, mengasihi mereka. Bahkan mendoakan mereka. Loh, kalau mendoakan pasti mendoakan yang baik terhadap orang yang jahat sama kita. Tuhan berkati orang ini, Tuhan jamah orang ini, gitu kan? Nah, itu yang dimau Tuhan. Kenapa? Dengan demikian, Tuhan melihat kemurnian hatimu. Kalau engkau betul-betul bisa mendoakan musuhmu, ketika engkau benar-benar bisa mengucapkan berkat bagi orang yang justru dia mengutuk kamu, itu berarti hatimu sudah beres. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan gak ingin kita ini benci dengan orang lain, sekalipun kita dibenci orang lain. Ya, karena apa? Kita ini anak-anak Allah, anak-anak terang, harus berbeda. Ya, jangan sama. Kalau sama ya podoe berdosa semua. Ya, yang berdosa orang lain, kita jangan ikut berdosa. Justru sebaliknya, doakan yang baik supaya orang itu bertobat, supaya orang itu pun berubah jadi baik. Nah, itu kemenangan yang sesungguhnya. Jadi bukan menang secara fisik, kita berantem ya, musuh kalah, ya, kita menang. Nah, itu sesungguhnya bukan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya ketika orang yang memusuhi kita doakan, kita berkati, kita kasih, dan pada akhirnya orang itu bertobat dan akhirnya boleh berdamai dengan kita. Itulah kemenangan yang sejati, kemenangan yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin engkau merasa tidak ada yang kamu musuhi, tetapi mungkin ada orang lain yang justru memusuhi engkau. Saatnya kita mendoakan, memberkati, memperkatakan yang baik, bahkan jangan lupa kasih dia, supaya orang itu pun mengalami kasih Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Ya, sekali lagi, jangan sama dengan orang lain yang jahat terhadap kita, tapi kita harus baik kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar sesuatu hari ini untuk kami mengasihi orang yang membenci kami, yang memusuhi kami, untuk selalu berbuat baik untuk orang yang tidak pernah menghargai kami, untuk kami justru memberkati orang yang mengutuk kami. Bahkan juga Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan yang baik, berdoa bagi yang mencaci kami. Tuhan, satu pelajaran berharga bagi kami, karena kami tahu Engkau menghendaki supaya kami jadi anak-anak terang, kami anak-anak Allah, seperti hanya Tuhan yang penuh kasih. Demikianlah biarlah hidup kami penuh kasih terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kami. Ajari kami ya Roh Kudus untuk bisa menerapkan, melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.